Ngopi dulu, Pak Ben. Iya, terima kasih. Untuk mengawali obrolan. Oke. Tapi biasanya sebagai ini sudah mendarah daging di saya itu, Pak. Setiap mengawali sesuatu itu disarankan untuk berdoa. Jadi gimana? Saya berdoa dulu? Berdoa, Pak Ben. Karena itu kalau berdoa itu merupakan kebaikan bagi Pak Ben, ya Pak Ben berdoa. Boleh ya? Boleh. Kalau saya nggak berdoa, Pak Ben. Apa yang membedakan? Nah kan kebaikan. Kalau berdoa itu kebaikan bagi Pak Ben, ya silahkan dilaksanakan. Kalau tidak berdoa itu merupakan kebaikan bagi saya, ya saya laksanakan. Jadi kita melaksanakan doa masing-masing. Oh gitu. Pak Ben berdoa karena kebaikan, saya tidak berdoa karena kebaikan. Artinya doa ini nggak ngefek buat Pak Agung? Bukan nggak ngefek, Pak Ben. Tetapi bahwa doa itu merupakan sebuah arti lain kalau bagi saya. Jadi misalnya gini, misalnya ketika saya minum, kemudian saya menyadari minum saya sepenuhnya. Kalau saya minum kopi, saya ingat penanam biji kopi. Oh, kalau saya beli kopi, saya memberikan rezeki kepada mereka. Kalau saya minum hal-hal yang tidak merusak tubuh saya memilih untuk minum hal-hal yang tidak merusak tubuh saya. Itu semua merupakan doa bagi saya. Artinya doa ini bukan, bagi Pak Agung ini bukan sekumpulan kata-kata. Bukan sekumpulan kata-kata. Tapi sebuah sikap. Ya, dan tindakan nyata. Sebuah sikap dan tindakan nyata. Ya, atas penghargaan kita terhadap sesuatu yang sedang kita jalani. Kalau dalam bahasa saya sebagai orang beragama, saya mengatakan itu sebagai wujud syukur bisa diterima. Bisa jadi Pak Ben, bisa jadi. Nah, yang harus kita perhatikan adalah ketika wujud syukur itu hanya dalam bentuk kata-kata dan tindakannya tidak, kan nggak ada gunanya. Misalnya gini, saya minum kopi nih, saya berdoa. Misalnya doa saya, ya Tuhan, terima kasih atas minuman yang kamu berikan pada hari ini. Gitu. Nah, tetapi saya minum kopi ini, kopinya minta, Pak Ben beliin kopi dong. Memaksa lagi. Memaksa misalnya. Nah ini kan nggak ada manfaatnya kan. Jangankan kepada penanam kopi memberikan rezeki kepada yang menghasilkan kopi, jangankan itu kan. Jadi hanya sekedar kata-kata. Nah kalau saya memilih daripada sekedar kata-kata mengucapkan seremonial ya, kalau itu kan seremonial. Seremonial saya hanya membuat sebuah seremonial bahasa Indonesianya apa sih? Perayaan. Bukan perayaan. Bukan perayaan. Upacara lah ya. Upacara. Nah, upacara, ibadah ya. Upacara atau ibadah. Yang formal itu kan seremonial. Seremonial ketika saya mau minum, saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas minuman yang kamu berikan pada hari ini. Gitu. Ini kan seremonial kan? Nah, seremonial ini kalau bagi saya nggak ada gunanya. Bagi saya. Nah, saya lebih memilih untuk untuk melakukan celebration, tapi bukan seremonial. Saya merayakan minum saya ini karena saya sudah membeli minuman ini dari para petani kopi, sehingga rezeki bisa berbagi kepada mereka, dan minuman yang saya minum itu menyehatkan saya, nggak merusak tubuh saya. Nah, bagi saya itu adalah celebration, dan itu doa bagi saya. Artinya dalam hal ini Pak Agung meyakini sesuatu yang ada dalam kopi itu bisa ada keterhubungan secara apa nih? Secara batin gitu. Iya, bukan keterhubungan secara batin, bahkan keterhubungan dengan semua hal. Itu nanti tidak bisa disebut panteisme itu. Kalau panteisme ini kan meyakini bahwa Tuhan ada di setiap wujud kan. Nah, itu baik sih. Saya meyakini Tuhan ada di gelas, saya meyakini Tuhan ada di air, saya meyakini Tuhan ada di... Itu hal yang bagus ya. Tujuannya supaya saya bisa menghargai kan. Ketika saya minum, kemudian gelasnya nggak saya banting. Karena saya menghargai gelas kan. Karena saya melihat, oh ada Tuhan dalam wujud gelas gitu. Panteisme. Gelas nggak saya banting. Saya menghargai Pak Ben yang di depan saya, sehingga ketika saya minum, gelasnya nggak saya lempar ke Pak Ben gitu kan. Atau airnya saya siram ke muka Pak Ben kan nggak gitu. Karena saya menghargai ada Tuhan dalam diri Pak Ben. Itu kan bagus. Jadi
orang yang meyakini tentang panteisme, dia kan sedang memberikan makna bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ini kan makna. Tujuannya adalah menghargai semua hal yang ada gitu. Nah, kalau saya misalnya, kalau saya tidak mengatakan bahwa saya menganut paham panteisme dan tujuan itu tercapai, saya menghargai semua hal tanpa saya mengatakan bahwa di sini ada Tuhan, di situ ada Tuhan. Tetapi saya menghargai ini semua. Kan tujuannya sama-sama tercapai kan? Nah, kadang kan orang lupa yang mau dicapai tujuan, tetapi kemudian yang diributkan alat. Panteisme diributkan, wahdatul wujud diributkan, bahkan kemudian Tuhan mewujud imanen itu diributkan. Jadi orang akan bilang bahwa panteisme lebih bagus daripada wahdatul wujud. Wahdatul wujud lebih bagus daripada Tuhan imanen, Tuhan berinkarnasi dalam wujudnya sebagai manusia. Nah, ini kan alat kan? Semuanya alat untuk mewujudkan satu tujuan. Nah, tujuannya, kalau tujuan tercapai, masa kita mau mempeributkan alat? Kan? Tapi kalau kita lihat di sekitaran kita tuh masih ramai, Pak, orang terjebak di yang tadi alat itu, Pak. Ya? Betul, Pak Ben. Masih terjebak di alat karena tidak melihat tujuan utamanya, goal besarnya itu apa sih yang mau dicapai dengan alat-alat ini. Ini kan hanya alat kan? Kalau kita singkat dengan bahasa yang lain, misal yang tadi Pak Agung bilang goalnya ini apa sih? Kalau kita di depannya kita tambahin kalimat agama, masuk nggak? Apa sih goalnya dari adanya agama? Iya, kan itu hal yang harus kita pertanyakan kan? Orang-orang mungkin takut mempertanyakan tujuan agama itu apa sih? Kalau saya beragama, saya kan harus bertanya, manfaatnya agama apa buat saya? Tujuannya agama apa buat saya? Nah, kalau orang itu bisa menjawab sendiri, berarti dia tahu tujuan dia beragama. Tapi mungkin nggak dia muncul secara semacam, kalau dalam bahasa agama Islam itu hidayah gitu, Pak. Mungkin nggak muncul itu? Jadi kemungkinannya bukan hidayah, Pak Ben. Apa itu? Paksaan. Oh, paksaan. Jadi dipaksa orang tuanya harus beragama. Bukan, yang tadi Pak Agung sampaikan bahwa ketika dia merenung, mencari jawabannya itu tujuannya apa sih? Ketika dia lepas, tidak menggunakan jalur-jalur formal, agama atau apa, dia mungkinlah taruhlah dia sudah tidak mengenal, tidak di bangku sekolah, sudah ditenggalkan lah pengetahuan tentang agama. Itu insight dari mana, Pak? Pencarian itu bisa menimbulkan atau melahirkan makna-makna bagi dia selama dia tidak diatur oleh pengetahuan-pengetahuan yang di luar dirinya. Misalnya, habis baca buku, kemudian dia merenung. Dan apa yang dilahirkan atas pemaknaan agama itu ternyata hanya copy paste dari buku, walaupun dia merenung. Atau copy paste dari gurunya, atau copy paste dari satu ajaran tertentu. Itu masih pengetahuan ya, belum pemahaman. Masih pengetahuan, dan apa yang dia yakini, bagi saya itu tidak otentik. Tetapi sekali lagi, daripada tidak, ya mending lakukan itu. Artinya ini sebuah batu loncatan, Pak. Proses fase, Pak. Fase, ya. Ya enggak, artinya maaf ini kita tidak menyalahkan ya, yang masih artinya menggunakan itu sebagai batu loncatan untuk melompat ke berikutnya. Iya. Makanya kan yang perlu kita tanyakan lagi untuk kita kan, ada manfaatnya nggak sih agama bagi saya? Pertama itu yang kita pertanyakan. Iya. Misalnya, saya beragama dari kecil karena orang tua sudah memberikan agama. Kan kebanyakan gitu kan. Orang lahir itu sudah diberikan agama. Orang lahir sudah diberikan Tuhannya bagi dia. Ya kan? Di dalam satu fase, dia kan gamang. Mempertanyakan, agama yang saya anut dari kecil, itu ada manfaatnya nggak sih bagi saya? Tuhan yang saya yakini dari kecil, itu ada manfaatnya nggak sih bagi saya? Nah, kalau dia menemukan fase ternyata itu tidak bermanfaat, berhak dong dia ganti. Kalau kemudian dia menemukan
semuanya tidak bermanfaat. Berhak dong dia nggak pakai. Pecat itu. Pecat. Kan haknya kan? Haknya kan? Ya, ya. Kalau ada orang yang agama ini nggak ada manfaatnya, agama ini nggak ada manfaatnya, dan akhirnya dia tidak beragama, haknya dia juga. Dia sudah mencoba Tuhan yang ini, berdoa, nggak datang-datang. Dia berdoa Tuhan ini nggak datang-datang. Dia berdoa Tuhan ini nggak datang-datang. Semua Tuhan, dia coba untuk berdoa, nggak datang semua. Berhak dong dia nggak punya Tuhan. Kan hak setiap orang untuk meyakini dan menjalankan agamanya. Loh, itu kan agama dia kan, agama tanpa agama. Agama tanpa Tuhan itu kan agamanya dia. Agama tanpa agama, agama tanpa hukum atau agama tanpa... Oh, bukan agama tanpa hukum. Agama tanpa dogma atau apa bahasa yang tepat? Agama tanpa agama, kalau dia nggak punya agama kan. Agamanya apa? Ya agamanya agama tanpa agama. Terus Tuhannya apa? Ya tidak ada Tuhan, itu Tuhannya dia. Artinya ini ranah privasi sebetulnya Pak ya? Ranah privasi, iya. Dan karena itu dijamin kan. Dijamin secara konstitusional di negara kita. Ranah privasi ini. Ada loh Pak yang dia punya keyakinan bahwa ibadahku adalah privasi. Jadi nggak boleh lah orang-orang melihat saya. Kalau perlu dia ketika beribadah itu Tuhan juga nggak tahu Pak. Ya. Bisa ya gitu. Bisa juga, ya bisa juga. Jadi supaya Tuhan tidak tahu ya nggak dia yakini kan. Masa bodoh. Masa bodoh kan. Tapi boleh nggak sih Pak? Di kehidupan kita tuh kita sudah terlanjur. Warna kita kental dengan nuansa agamis di Indonesia ini. Secara hukum seperti apa itu kalau? Nah, yang menjadi kita itu terjerat, kita hanya mendefinisikan agama adalah agama yang mungkin secara kecil kita kenal. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 5 agama besar yang kita akui. 5 agama besar yang kita akui. Padahal dalam sejarah agama itu, dalam sejarah Tuhan itu ribuan, Pak. Ribuan agama. Ribuan agama dan ribuan Tuhan. Ribuan agama, ribuan Tuhan. Setiap agama punya Tuhannya masing-masing. Nah, kalau kemudian tadi, apakah orang yang tidak beragama atau orang yang tidak bertuhan bisa hidup di Indonesia? Sangat bisa, karena Indonesia menjamin kebebasan. Kebebasan. Sebentar. Ini Pak Agung, ini riskan, Pak. Ini menjamin, Pak. Jaminan itu ranah hukum. Tapi apa benar ini? Kita perlu konfirmasi dari teman-teman. Ya, coba. Ada di pasal 29, ya. Yang menyebutkan seperti apa? Menjamin kebebasan. Iya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan agamanya masing-masing dan memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sesuai agama atau sesuai keyakinan? Agama dan keyakinan. Agama dan kepercayaan. Jadi ketika seseorang menganut kepercayaan dan kepercayaan itu adalah bukan agama yang dikenal secara sempit, itu kan kepercayaan dia. Dan dijamin secara konstitusional. Ada orang yang meyakini kepercayaan bahwa Tuhan tidak ada. Dan dia menjalankan peribadatannya dengan berbuat baik. Ngasih uang, nolong orang, itu kan bentuk peribadatan mungkin ya. Bentuk peribadatan dia dengan kepercayaan tidak ada Tuhan. Kan dijamin secara konstitusional. Negara kan tidak melanggar hukum ya. Nggak melanggar hukum. Karena itu ranah privasi yang dijamin untuk dijalankan secara pribadi. Nggak ada kemudian Pak Ben diketahui orang yang tidak punya agama dihukum. Nggak ada. Pak Ben dihukum karena berbuat tindakan, kalau nggak pidana ya perdata. Pak Ben membuat chaos, itu mengacaukan kriminal atau memprovokasi. Provokasi itu salah satu bentuk chaos kan, memprovokasi orang untuk tidak beragama
dan menyerang orang beragama. Nah, itu kan provokasi. Itu baru. Itu baru kena yang sanksi. bisa kena sanksi Kena konstitusional, pasal, kena pasal. Karena membuat kegaduhan. Memprovokasi orang untuk berbuat gaduh. Iya, Nah, selama kepercayaan itu adalah milik Pak Ben sendiri, kalau Pak Ben hanya ditanya, Pak Ben agamanya apa? Aku nggak punya agama. Pak Ben, Tuhannya siapa? Aku nggak punya Tuhan. Bawa ke kantor polisi nih, dihukum nih. Jadi nggak ada delik aduan. nggak ada deliknya, apa deliknya? Orang itu keyakinannya sendiri. Sedangkan tadi di pasal 29 dijamin. Setiap warga negara dijamin untuk memeluk agama dan kepercayaannya, serta menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi pemahaman umum di masyarakat masih belum ke situ, Pak, ya? Ya, Kalau yang sampai saat ini. ya kayak tadi, karena masih beranggapan bahwa negara ini adalah negara agama. Kan negara ini bukan negara agama. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berketuhanan. Yang berketuhanan di pembukaan tadi ya? Di Kalau- pasal 29 ayat bukan. Bukan di pembukaan. Di mukadimahnya Ya. kalau nggak salah ada. Kan disebutkan bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Lah ini kan kalimatnya nggak diganti kan? Berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam Bukan negara yang berdasar agama. bukan, kalau dalam kaidah bahasa ketuhanan ini sifat, ya, Pak, ya? Sifat mulia. Sifat, ya? Iya. Kata sifat kan? Kata sifat. Makanya kan merujuk ke kata betul. sifat. Jadi negara ini kan menghimbau, negara ini berdasar ketuhanan lo. Kamu saling menghormati, jangan saling mencaci, jangan saling menyalahkan gitu. Karena apa? Karena negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara itu dasarnya adalah sifat-sifat mulia Tuhan. Nah, sekarang kalau kemudian kita lihat di YouTube, agama ini menyerang agama ini. Agama ini menyalahkan kitab sucinya ini. Agama ini menganggap kitab sucinya ini sudah dimanipulasi. Nah, kalau saya, itu yang melanggar. Itu yang melanggar. Karena dia tidak menerapkan negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita pecah nih, kalau kita runut lagi, yang sifat-sifat ketuhanan tadi kan semua merujuk kepada kebaikan-kebaikan. Kan? Betul. Sifat welas asih, kasih sayang, menghargai, menghormati, menolong, membantu. Ya. Itu kan merujuk ke sana ya? Merujuk ke sana. Tidak ada sifat yang menyalahkan kan? Tidak ada sifat yang saling mencela. Tapi yang terjadi, banyak channel YouTube yang mencela agama orang lain. Mencela kitab suci agama orang lain. Menyalahkan Tuhan punyanya orang lain. Nah, ini yang melanggar konstitusional kalau saya. Ini bukan adu domba lagi Pak ya? Ini istilahnya adu Tuhan kalau. Betul, adu Tuhan ya. Tuhannya dianggap domba. Iya. Jadi ada orang yang tanya gini, saya nggak bertuhan Pak Agung, saya nggak beragama. Bagaimana saya hidup di Indonesia? Ya hidup aja. Masalahnya apa? Toh kamu tidak memprovokasi orang lain untuk keluar dari agama dan menyerang agama. Tidak menyalahkan agama. Itu adalah keyakinanmu sendiri. Selama kamu tetap berbuat baik, turut menjaga negara, membangun negara, semuanya kan nggak ada yang bermanfaat dilanggar. bagi lingkungan. Bermanfaat bagi lingkungan. Toh itu adalah keyakinan masing-masing. Ya. Kepercayaan seperti itu ya. Betul, iya. Dan dijamin. Pak Ben menjalankan agama tanpa agama. Gitu. Dijamin konstitusionalnya. Menjalankan agama dan kepercayaan sesuai kan. Tapi repot nanti di administrasinya Pak. Agamanya apa? Saya agama tanpa saya Kalau administrasi kan urusannya bukan dengan keyakinan. Administrasi kan bukan tentang apa yang saya yakini. Bukan ke merujuk ke ya administrasi kan untuk urusan misalnya kalau kemudian ada orang yang meninggal mau dimakamkan secara apa, ini kan urusan administrasi. Kalau keyakinannya adalah tanpa agama,
secara administrasi dia tulis agama tertentu, masalahnya apa juga? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, iya. Karena itu secara administrasi. Iya, iya. Kan sekarang kan kita masih mempeributkan masalah itu kan. Tapi kalau secara ini gimana sih Pak, dulu-dulunya sebelum ini jadi semacam ini, kita halu dulu Pak. Zaman belum orang beragama itu sudah berbuat baik sebetulnya Pak? Pada dasarnya kan iya. Pada dasarnya iya. Pada naluri dasarnya. Ya, manusiawi ya, apa? Insting atau Ya, naluri. Naluri ya. Naluri kita berbuat baik, tetapi kemudian karena berkembangnya manusia semakin banyak, dia harus menguasai sesuatu. Ketika dia mencintai seseorang, kemudian banyak orang yang berebut dengan cintanya yang sama, dia harus menyelamatkan itu. Kemudian ego-ego itu yang merusak naluri-naluri baik. Nah, karena ego-ego yang berkembang ini, maka harus ada hukum yang mengatur tentang sosial kemasyarakatan. Nah, karena dulu belum ada negara, maka agama menjadi satu bentuk tatanan yang mengatur hukum-hukum itu. Karena belum ada negara. Iya, iya, iya. Jadi, ya awalnya bagus ya Pak ya? Memang bagus. Awalnya bagus. Iya, dan sekarang kan kalau kita lihat, apabila satu tatanan sosial sudah ada hukum yang kuat, hukum negara misal, atau hukum masyarakat, sudah ada yang kuat, perlu nggak hukum agama? Ini hukumnya udah kuat kok. Mencuri ya hukum yang dihukum, kuat dan gitu. Kesadarannya sudah penegakan hukumnya. Oh, penegakan yang hukum. Kalau kesadaran tinggi, individunya nggak perlu hukum. Orang secara naluri orang sudah berbuat baik, apa yang mau dihukum? Iya, iya, iya. Kalau kesadarannya sudah bagus, kesadarannya sudah tinggi, ya nggak perlu ada hukum. Semakin banyak hukum, semakin banyak aturan, ya menandakan bahwa kesadaran satu kelompok belum bagus. Sehingga harus diatur. Iya, iya. Ya misalnya tadi kan Pak Ben, saya minum lah pakai gelas itu. Kemudian tiba-tiba gelasnya saya lempar ke depan gitu, buang sampah sembarangan lah. Kalau tidak ada hukum, jalan, rumah depan kita semuanya berantakan kan, buang bangkai, ayam mati tinggal dibuang. Iya. Nah, kalau kesadarannya sudah bagus kan nggak perlu hukum, karena saya sudah tahu, oh buang sampah di tempatnya. Oh, kalau ada sesuatu yang kotor saya bersihkan, itu kan karena kesadaran. Jadi memang apa? Memang dari awal memang udah menjadi tabiat kali Pak ya. Jadi memang harus dituntun ya Pak. Manusia itu Ya, memang dituntun dulu. Makin banyak orang mau tidak mau, karena kemudian egonya bermacam-macam, kondisinya berbeda-beda, ya perlu aturan untuk mengatur itu. Iya, iya. Nah, ketika negara belum hadir, sistem politik belum hadir, maka tatanan itu lahir lewat lembaga agama. Tapi memang kalau tadi berbicara tentang aturan apa dituntun untuk apa diajak supaya menyadari tindakan-tindakannya dan konsekuensinya, memang kayaknya di lingkungan kita masih jauh banget Pak ya. Masih kayaknya perlu waktu panjang ya untuk fase panjang. Fase kan. Kalau kita merdeka baru tahun 45. Sebagai contoh gini. Baru 100 berapa? 1945. 1945 ya, 1945. Ya, sebagai contoh gini. 76 tahun ya? 77 berapa? 95 sekarang 79 tahun ini, 79. 79 di 2024 ya? Iya. Masih jauh Pak, masih muda banget ya, prematur banget ya. Belum 100 tahun maksud saya kan. Iya. Iya, kalau kita lihat kan, kalau kita naik motor misal, melewati jalan dekat area sekolah misal. Di situ sudah ditulis hati-hati anak-anak menyeberang. Iya. Udah ada rambu-rambu lain, ya kan? Masih dipasang tanggul juga, Pak. Ya kan? Masih tinggi lagi ya kan? Udah gitu masih diucat warna-warni supaya jelas. Itu kan udah peringatannya bertumpuk-tumpuk kan? Seharusnya kita masuk ke satu daerah sudah tahu ada sekolahan. Seharusnya kita kan nggak perlu harus pelan-pelan kan? Iya.
Karena sadar bahwa ada anak-anak lewat sekolahan, ini nggak perlu bahaya. diperingatin. Iya, harusnya. Seharusnya kan. Nah, itu. Perlu waktu berapa puluh tahun lagi? Wah, itu perlu generasi, iya, lebih dari 2 generasi mungkin. Iya. Jadi Ya, walaupun sudah ada ya orang-orang sekarang yang memang sudah tumbuh kesadarannya seperti itu. Sama dengan kesadaran tentang beragama dan bertuhan tadi. Kapan kita nggak ngusik tentang privasi itu? Kalau ada orang yang tidak beragama, ya biarin aja. Ada orang yang tidak bertuhan, ya biarin aja. Kita hukum dia kalau dia merusak tatanan kan. Kita menghukum orang-orang yang memang dia melakukan tindak pidana. Kita menuntut mereka kalau ada kasus perdata kan gitu. kriminal. Iya. Jadi gimana, Pak Ben masih takut untuk tidak beragama? Iya, di lingkungan saya masih begitu, Pak. Nah, ini kan berarti bukan karena negara, karena penilaian masyarakat. Ya kan, orang kan nggak akan dihukum, tetapi takut dinilai oleh masyarakat. Kita jangankan yang tidak beragama, Pak ya. Tidak menjalankan satu syariat, salah Agama. satu itu aja, itu sudah menjadi Ya, itu sudah diberikan stigma ya Iya. oleh masyarakat ya. Wah, jangan pilih dia lah, dia begini. Ya. Bukan, artinya bukan jadi pilihan yang menjadi apa? Kriteria ya. Iya. Nah, itulah kadang karena kita itu masih ngurusin hal-hal itu, jadi kebebasannya kan nggak ada. Kebebasan untuk beragama dan memeluk kepercayaan ini kan nggak ada. Seharusnya kan kita bebas kan, bebas beragama, walaupun itu adalah agama tanpa agama kan. Bebas memeluk kepercayaan, walaupun kepercayaannya adalah kepercayaan tanpa Tuhan. Wah, harus bebas dong. Merdeka ya. Harus merdeka kan. Tetapi kemudian saya masih terpaksa untuk menggunakan topeng-topeng itu karena stigma masyarakat. Bukan karena melanggar konstitusional. Karena stigma masyarakat. Yang dianggap lebih mengerikan. Lebih menakutkan dari pasal-pasal Ya, pidana. bahkan bisa dilempar api, dibakar rumahnya loh. Dia itu masyarakat yang seperti itu lebih kejam untuk mengadili. Ya. Loh, Dan kadang-kadang tindakannya itu maaf dalam tanda kutip lebih barbar ya. lebih barbar. Ketika- Ya itu tadi, tindakannya seharusnya itu yang melanggar konstitusional. Itu di situ ya. Itu baru kena ada pasalnya itu. Ya, seharusnya kan iya dong Pak Ben. Kalau dia mengikuti konstitusi negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa, ya dia nggak lakukan itu dong. Iya. Seharusnya kan berdasar kepada sifat-sifat mulia kan, sifat-sifat baik ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Tapi mungkin berapa puluh tahun ke depan mungkin akan mengarah ke sana, Pak ya. Ya beberapa puluh tahun ke depan kalau Atau agama beratus-ratus tahun. ya agama sudah musnah ya akan mengarah ke sana. Ini kan makin ke sana kan kesadaran kita tentang agama ini kan akan semakin maju kan. Jadi sebetulnya bukan agama yang musnah, tapi kita sudah tahu menempatkan agama itu tidak sebagai identitas. Sesuai porsinya. Iya, jadi akan tampak musnah karena sudah nggak dibicarakan, sudah nggak ditempatkan sebagai identitas, sudah tidak ditempatkan sebagai orang tanya duluan kalau mau ngobrol agama Anda apa gitu. Iya. Jadi ketika itu sudah tidak dibicarakan, itu kan tampak musnah. Karena si pelaku itu sudah menjadi agama itu sendiri. Bisa disebut itu. Ini kita harus hati-hati menggunakan ini kan. Karena kalau dibilang pelaku itu sudah menjadi agama itu sendiri, agama sebagai identitas, atau agama sebagai perilaku luhur. Ya. Kalau agama sebagai identitas, ya apa bedanya? Saya menggunakan pakaian agama tertentu, gitu. Menggunakan atribut-atribut agama tertentu. Nah ini kan sama aja bahwa itu bukan ranah privat. Ya. Saya masih mencari pengikut dengan atribut saya. Gitu. Ditonjolkan lagi. Ditonjolkan, mosok kampanye di satu stadion.
kan yang hadir bukan dari satu agama tertentu. Lah kok semuanya diajak sholawat? Emang semuanya yang hadir agamanya sama sama dia kan enggak kan? Nah ini kan identitas kan, identitas kan kita masih membawa satu identitas untuk itu, yaitu baik, ya doa, puji-pujian itu kan baik. Tetapi itu menjadi kampanye buruk atau kampanye kotor, dirty campaign. Bukan black campaign. Bukan dirty food ya, tapi menjadi dirty campaign, menjadi kampanye kotor ketika itu dipakai alat sebagai identitas. Merendahkan derajat ya, nilai ya, yang harusnya nilainya luhur malah menjadi betul kan menjadi alat kan, sepele, ya. Kan menjadi alat akhirnya, bukan menjadi tindakan baik kita, jadi menjadi alat untuk mengedepankan identitas. Oke lah, kalau kedepannya karena ini kan kalau tadi Pak Agung sudah sampaikan bahwa ini sebagai batu loncatan bagus, ya kan artinya memang ya untuk saat ini ya oke lah ya untuk jenjang saat ini ya sebagai orang-orang yang akan menempuh perjalanan berikutnya. Tapi jangan dikatakan sebagai batu loncatan, Pak Men. Bukan. Kayaknya nggak berharga banget, teman. Cuma diinjek gitu. Sebagai salah satu fase. Fase ya. Iya. Dan bukan berarti kemudian agama itu nggak berguna, itu kan nggak juga kan. Ya, berguna untuk fase-fase tertentu. Nah, kalaupun toh kemudian tidak menggunakan agama, ya haknya. Ya haknya. Kayaknya harus minum kopi dulu kayaknya, Pak. Iya, artinya gini lah. Ya, kalau dalam peribahasa kan ya gitu memang sudah ada di lingkungan kita ya. Akhirnya dalam peribahasa itu kan ya tak ada rakar, rotan pun berguna itu. Atau gimana? Oh, enggak bisa disamakan dengan itu. Enggak bisa ya. Misalnya kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Ya kan, bukan tidak ada akar, rotan pun jadi. Itu kan terbalik. Ini bahasanya artinya beda, Pak. Kalau ini yang tidak ada akar, rotan pun berguna itu artinya berbeda ini. Entah ada pacar, mantan pun berguna. Ngopi dulu, Pak.